teacher. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Harapan teacher selalu semua anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, teacher mengajak semua anak-anak teacher untuk kita memuji dan berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau tepuk semangat dulu. Dan ding ding. Oke? Tepuk semangat. 1 2 3. Ya, tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha. Semangat. Yes. Wow. Karena anak teacher sudah pada semangat, sekarang teacher mengajak anak teacher untuk kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi ya. Kita mau memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik kepadaku. 1 2 3. Ya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray. Hebat, anak-anak teacher sudah semangat semuanya belajar hari ini. Sudah pada mandi? Pastinya sudah. Sudah makan? Pastinya sudah makan juga. Karena teacher sudah mandi, sudah makan, pastinya semangat ya kan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, teacher mau melihat bagaimana hati dari anak-anak teacher. Kalau senang belajar itu terlihat dari wajahnya. Kalau tidak senang belajar itu juga akan terlihat dari wajahnya. Oke, anak teacher. Teacher bisa melihatnya ya. Ya, walaupun teacher ya secara langsung tidak bisa melihat anak-anak teacher karena teacher menyampaikan pelajarannya lewat video ya. Tapi teacher bisa melihat ketika anak-anak teacher mengirimkan tugasnya. Ya, karena wajahnya di situ dipoto ya bersama dengan tugasnya. Jadi kelihatan di situ yang mana yang suka atau senang dan mana yang tidak senang waktu mengerjakan tugas-tugasnya. Oke? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Oke, teacher mengingatkan kembali kepada anak teacher, yaitu ayat hafalannya yang harus dihafal minggu ini dan minggu depan. 2 minggu menghafal ayat hafalannya selama 2 minggu ya nak. Yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan ya. Firman Tuhan yang selalu mengajarkan kita kepada kita supaya kita tidak bermegah, tidak mengatakan bahwa kita itu hebat,
kita itu bijak, kita itu pintar, dan kita mampu melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan orang lain atau tanpa campur tangan Tuhan. Tidak boleh ya berpikiran seperti itu. Kita harus berserah kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita bisa, kita pintar, kita bijak, itu semua karena pertolongan Tuhan. Oke, diingat itu baik-baik ya anak-anak teacher yang hebat, yang cantik, dan yang ganteng-ganteng. Ingat-ingat, ting-ting, semua karena Tuhan. Oke, karena seperti yang pujian mengatakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Seperti ada lagunya ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun itu yang jahat. Oke, nah Tuhan yang hebat, mari kita melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Semangat! Oke, hari ini teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa ya teacher? Ya, hari ini kita akan belajar tentang suku Batak. Ya, hari ini kita belajar tentang suku Batak. Tapi sebelum teacher memperkenalkan sedikit tentang suku Batak, ya anak-anak teacher harus tahu hari ini hari apa? Hari ini hari apa yuk? Hari ini adalah hari Selasa. Hari ini adalah hari Selasa. Bahasa Inggrisnya Tuesday. Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 20. Ya, hari ini tanggal 20 bulan 4 atau bulan April tahun 2021. Seperti yang teacher bilang, bahwa hari ini kita belajar tentang suku Batak. Iya, ya. Hari ini kita belajar tentang suku Batak. Ya, suku Batak berasal dari daerah Sumatera, ya kan? Ya, kalau mau bertemu dengan suku Batak, ya kita ke Sumatera yuk. Ya, beramai-ramai. Ya, teacher, tapi di Batam banyak loh suku Batak. Iya, banyak. Ya, di Batam juga sudah banyak suku Batak, terkhusus di kelas LOB. Ya, di kelas LOB anak-anak teacher banyak yaitu suku Batak. Lebih banyaknya suku Batak ya di kelas LOB. Ya, jadi ternyata suku Batak itu tidak perlu kita pergi jauh-jauh ke Sumatera, walaupun itu perlu. Tapi ternyata di Batam ini juga ada suku Batak, bahkan di kelas LOB. Ya, di kelas LOB ada banyak sekali anak-anak teacher suku Batak ya. Teacher tidak usah sebutkan satu persatu karena lebih banyak suku Batak daripada suku yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang suku Batak. Ya, ini ya. Ya, ini suku Batak dengan pakaian adat yang sudah digunakan ya. Ya, kalau yang ini ya pakaian selendang khas suku Batak. Ya, itu kita kenal dengan nama ulos. Ya, selendangnya yang dipakai ya itu namanya ulos. Ya, ini ya anak-anak teacher ya. Ya, yang anak-anak teacher yang suku Batak pasti lebih tahu lagi daripada teacher Linda, karena teacher Linda bukan suku Batak, dan juga dari teman-teman yang lain ya. Atau ada anak teacher yang belum tahu walaupun suku Batak, hari ini teacher mengajak anak teacher untuk sungguh-sungguh mendengarkan supaya kamu tahu, karena kamu suku Batak harus tahu ya, baik itu selendang khasnya seperti namanya ulos, kemudian tarian, makanan, dan juga rumah adat dan yang lainnya. Oke, ya di sini tadi selendang khas suku Batak itu adalah ulos ya, seperti ini ya. Ya, namanya ulos. Ya, waktu digunakan seperti ini ya. Ya, ulos ini
digunakan atau dipakai pada saat acara-acara tertentu ya. Tidak setiap hari, biasanya tidak setiap hari suku Batak menggunakan ulos, tapi ulos digunakan pada saat acara-acara tertentu. Contohnya pada acara pernikahan atau juga acara kematian dan acara yang lainnya. Pokoknya ulos ini dapat digunakan pada acara-acara tertentu. Tidak digunakan setiap hari ya. Ya, oke. Seperti ini ya menggunakannya. Ya, perempuan ternyata seperti ini dan laki-laki ketika menggunakan ulos seperti ini diselingkan. Perempuannya disilangkan. Seperti itu ya. Wow, keren ya. Jadi, anak teacher suku Batak harus mencintai budaya dari suku sendiri dan juga suku yang lain juga harus dicintai ya. Tapi paling penting cintailah budaya dari sukumu ya. Kemudian di sini ada tarian ya. Wow, waktu menari ya, tari tortor ya, tarian tortor terkenal suku Batak itu. Tortor ya, sedikit banyaknya teacher tahu. Seperti ini ya, menortor ya. Menortor seperti ini, kemudian tangannya seperti ini. Wow, pasti anak-anak teacher lebih tahu lagi. Kenapa teacher lebih tahu? Kenapa anak teacher lebih tahu? Karena biasanya pada saat acara Natal, ya pada perayaan Natal, biasanya di gereja-gereja itu yang suku Batak biasanya menari tarian tortor, ya kan? Jadi lebih tahu pastinya. Kemudian waktu menarinya lebih tahu daripada teacher Linda mungkin ya. Ya, seperti ini ya. Ya, cantik-cantik sekali. Ya, menggunakan ulos semuanya ya. Ya, jadi kalau belum tahu, terkhusus yang suku Batak harus belajar. Ya, bertanya kepada orang tuanya, bagaimana sih Bapak, Mama menari tortor? Ya, seperti itu ya. Ya, harus bertanya kepada papa mamanya atau belajar lewat video juga boleh. Kemudian, ya, suku Batak juga memiliki rumah adat. Ya, nama rumah adatnya adalah rumah bolon. Ya, seperti ini ya. Ya, oke. Anak teacher sudah tahu? Ya, kalau mau anak teacher melihat secara langsung rumah bolon, anak teacher pastinya kalau pulang kampung ya ke daerah Sumatera pasti bisa melihat langsung rumah bolon ini. Kemudian ada makanan khas juga. Wow, enak sekali. Ini makanan khas suku Batak adalah ikan arsik. Wow, enak. Ya, teacher Linda suka. Teacher Linda suka ya makanan khas suku Batak ini yaitu arsik. Suka sekali. Anak-anak teacher harus menyukai juga, menyukai makanan khas ya suku sendiri. Dan yang lain yang belum pernah merasakan makanan khas suku Batak, ayo nanti kapan-kapan kalau berkunjung ke rumah temannya yang sukunya Batak, boleh ya minta tolong untuk mencicipi bagaimana rasanya arsik. Wow, enak ya, teacher sangat suka. Ya, inilah dia suku Batak. Seperti yang teacher bilang, seperti yang selalu teacher katakan kepada anak-anak teacher, ya apapun suku kita, apapun suku teman kita, suku tetangga kita, kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh menghina. Kita harus saling menghargai ya. Karena di Indonesia ini ada banyak sekali suku. Jadi kita temukan bukan hanya suku kita saja. Ketika kita pergi keluar rumah kita bukan hanya bertemu dengan satu suku kita saja. Ya, seperti suku Batak, bukan hanya bertemu dengan suku Batak saja ketika keluar rumah. Pasti ada banyak suku yang lain yang ditemukan ya. Karena Indonesia kaya akan suku, yaitu jumlah suku di Indonesia 1340. Banyak sekali ya. Jadi walaupun banyak, walaupun berbeda-beda suku, kita harus saling menghargai. Tidak boleh saling mengejek. Oke, hargailah suku teman dan hargailah suku tetangga kita. Oke, ya.
sekarang ini teacher mengajak anak-anak teacher ya untuk mengenal ya buka buku tanah air. Ya, sudah dibuka buku tanah air. Tugas anak-anak teacher buka buku tanah air halaman 20. Dibuka buku tanah air halaman 20. Di sini anak-anak teacher mengenal kendaraan khas Indonesia. Ya, kendaraan khas Indonesia ya. Ya, ini adalah kendaraan yang berasal dari Indonesia. Ya, ada delman, ada sepeda unta, kemudian ada becak, ada bemo, ada perahu, dan ada rakit. Ini adalah kendaraan khas Indonesia. Senang, bangga memiliki kendaraan khas? Harus bangga ya, harus bangga menjadi anak Indonesia dan harus bangga ya negara Indonesia memiliki kendaraan khas yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lainnya. Ya, anak-anak teacher pernah menaiki salah satu dari kendaraan yang ada di sini, kendaraan khas Indonesia? Ya, ada yang pernah? Ya, kalau ada yang pernah menaikinya, nanti di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini harus diisi oleh anak teacher. Ya, yang ditulis di sini adalah kendaraan yang pernah kamu naiki, ya. Kendaraan yang pernah kamu naiki. Contohnya, teacher, aku pernah naik sepeda. Ya, boleh kamu tulis. Kamu tulis contohnya sepeda. Teacher ambil pensil dulu ya nak. Ya, di nomor 1 anak-anak teacher tuliskan sepeda. Ya, di nomor 1 tuliskan sepeda. Oke, karena pernah naik sepeda ya. Untuk mengisi yang di nomor 1 sampai nomor 5 ini, anak-anak teacher menuliskan nama kendaraan yang pernah dinaiki. Contohnya seperti yang teacher Linda kasih tahu tadi, contohnya anak-anak teacher pernah naik sepeda. Berarti tuliskan sepeda. Ya, sepeda. Contohnya pernah naik mobil. Tulis mobil. Bagaimana menulis mobil? Teacher hanya diktekan saja ya. Ya, mo, B-I-B-L, bil, mobil ya. Kemudian sudah 2 ya, tadi naik sepeda, kedua mobil. Teacher tidak tulis di sini. Oke, teacher diktekan saja. Nomor 3, ayo tulis. Contohnya anak-anak teacher pernah naik kapal. Ya, tulis kapal. Bagaimana menulis kapal? Tulis K-A-P-A-L, pal. Ya, bagaimana tadi nulisnya? K-A-K P-A-P-L, pal. Kapal. Ya. Kemudian apalagi yang pernah dinaiki anak-anak teacher? Contohnya becak. Ya, tulis becak. B-E-B-C-A-C tambah K, cak. Becak. Ya, atau B-E-B-C-A-C K, cak. Becak. Ya, kemudian apalagi yang pernah dinaiki anak-anak teacher? Contohnya pesawat. Ya, pesawat. Tulis P-E-P-S-A-S-A-W-A-W-T. Wat. Pesawat. Ya, pesawat. Atau yang tidak teacher sebutkan, boleh kamu tuliskan di sini sesuai dari kendaraan yang pernah dinaiki oleh anak-anak teacher. Atau mau ditambah lagi sampai 10 kendaraan yang pernah dinaiki, motor contohnya, boleh tambahkan lagi. Teacher sangat senang sekali kalau ditambahkan lagi ya. Ya, boleh ya. Lebih dari 5 boleh teacher? Boleh. Karena teacher aku banyak sekali. Oh ya, kendaraan yang pernah aku naiki banyak sekali. Jadi aku mau tuliskan semua. Boleh teacher? Boleh. Oke. Yang paling penting anak-anak teacher mengerti dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Oke? Tulis nomor 1. Tulis
kendaraan yang pernah dinaiki oleh anak-anak teacher. Sudah jelas buku Tanah Airku halaman 20? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kita membuka buku Tanah Airku halaman 18. Ya, di buku Tanah Airku halaman 18, sebelum anak-anak teacher mengerjakan tugasnya, terlebih dahulu harus tahu nama-nama binatang yang ada di sini ya, yang ada di buku ini. Ya, pertama ini adalah gambar orangutan. Ya, kemudian ini gambar komodo. Yang ketiga ini adalah gambar badak. Dan yang keempat gambar cendrawasih. Ya, keempat binatang ini adalah binatang khas Indonesia juga. Bangga anak teacher? Harus bangga. Pernah melihat langsung? Ya, tidak pernah teacher. Saya hanya melihat di televisi. Oke, tidak masalah ya. Nanti kapan-kapan siapa tahu ada rezeki kita, corona sudah tidak ada lagi, kita bisa pergi ke kebun binatang, melihat binatang baik itu orangutan, komodo, badak, cendrawasih secara langsung. Senang? Pastinya senang. Tugas anak-anak teacher di sini adalah menghitung. Ya, menghitung ya jumlah dari binatang yang ada di sini. Contohnya orangutan. Ya, setelah dihitung, pilih satu bilangan di sini. Ya, bilangan yang ada di sampingnya ya, sebelah kiri. Di situ lihat sesuai tidak ya dengan banyak binatangnya. Kalau sesuai, tebalkan. Tebalkan salah satunya. Di sini ada bilangannya yaitu 8, 9, dan 10. Coba kita hitung orangutannya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata banyak orangutannya, ada 9. Berarti yang ditebalkan adalah bilangan 9. Bilangan ditebalkan ikuti garis. Oke? Ya, sudah selesai halaman 18. Lanjut ke halaman 13. Ya, di sini anak-anak teacher di halaman 13 menggambar apa ya? Tempat wisata kesukaanmu. Ya, tempat wisata ya. Apa aja itu tempat wisata? Kita sudah pelajari ya. Tempat wisata contohnya ya pantai, ya kolam renang, apalagi gunung, kebun binatang, dan yang lain-lain. Ya, itu adalah tempat untuk berwisata atau tugu juga ya, tugu boleh ya. Ya, seperti di Monas. Monas itu ya contohnya salah satu tempat objek wisata itu Monas juga ya. Anak teacher boleh nanti menggambar, teacher aku suka Monas, aku mau gambar Monas saja. Ya, boleh ya. Monumen nasional yang ada di Jakarta. Boleh gambar Monas di sini atau gambar yang lainnya. Contohnya suka Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya, boleh gambar Tugu Pahlawan atau Jam Gadang. Ya, boleh digambar Jam Gadang. Atau seperti yang teacher bilang tadi, suka berwisata di mana? Di pantai, boleh gambar pantai ya. Terserah di sini. Ini adalah buku Tanah Air halaman 13. Ada berapa tugasnya? Ada 3. Ya, oke, semuanya di buku Tanah Air. Menulis dan membaca sudah, berhitung sudah, kemudian ini tugasnya menggambar dan mewarnai. Setelah digambar, diwarnai dengan rapi. Ya, di buku Tanah Air halaman 13. Kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang kita mau mengakhirinya kembali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sampai hari ini kami rasakan. Tuhan, anak kami sudah selesai belajar, yaitu hari ini belajar tentang suku Batak. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami supaya mereka mengerti pelajaran yang sudah mereka pelajari tentang suku Batak. Dan tanamkan di dalam hati anak-anak kami
supaya menghargai dan mencintai suku dari teman dan tetangga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye bye semua anak teacher, Tuhan Yesus memberkati. Salam.